Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. KM-nya siapa di sini? Yang mana? Oh iya, kamu dipersilakan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan lesu ya. Kalian habis belajar apa sebelum ini? Oh iya, susah banget. Waduh. Udah. Ya udah tenang ya anak-anak. Tenang ya, aman kok. Tapi karena kalian kurang semangat, berdiri dulu yuk semuanya. Ayo biar kita bersemangat. Ya itu. Ayo yang gak berdiri ntar Bapak tunjuk. Yuk ikutin Bapak ya. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada tugas kita kerjakan, tak ada kita liburan. Bersemangat untuk masa depan. Sekali lagi. Udah deh sekali aja ya. Bapak juga capek. Bapak juga. Ya. Sebelumnya. Iya, Bapak juga capek. Tadi udah ngajar kelas sebelah. Minggu kemarin ada yang masih ingat belajar apa? Ya, LHO yang artinya apa? Boleh dijawab? Kan kamu yang jawab tadi. Yo anak-anak LHO itu apa? Betul, ada yang mau menyimpulkan lagi apa itu LHO? Boleh. Betul, tepuk tangan dulu. Nah, setelah kita mempelajari LHO, ada yang tahu nggak? Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Bumi. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, boleh selanjutnya Bapak harap kalian menyimak ya. Kok bisa? Kok bisa? Ternyata video. Karena kamu berisik, jadi kamu diam ya. Kan bukan Bapak yang ininya. Apa itu? Itu di atas. Iya. Gunung berapi itu meletus, meletus. Ya, ya sudahlah kalau begitu mah dilanjutin aja. Nah, kita sekarang ada deklarasi. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya nih. Ada yang tahu nggak fenomena alam itu ada apa saja? Benar, benar, benar. Betul, betul, betul sekali. Wah, kalian tahu. Nah, boleh selanjutnya? Nah, sebelum Bapak langsung ke materinya, Bapak mau ngasih tahu dulu ya capaian pembelajaran kita ini apa. Nah, yang pertama ini kita akan memahami pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks eksplanasi, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi seperti struktur pernyataan umumnya, deretan penjelas, interpretasi, lalu ada menjelaskan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi seperti konjungsi,
konjungsi kausalitas, kata teknis, dan kalimat pasif. Terakhir, mendeskripsikan fenomena alam atau sosial berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Sebelumnya ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Ya, betul. Boleh selanjutnya? Nah, jadi teks eksplanasi yang seperti dikatakan oleh siapa namanya? Fadila. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial secara logis dan sistematis. Teks ini tuh bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Boleh selanjutnya? Nah, tujuannya itu adalah menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Kedua, memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana suatu fenomena terjadi seperti video yang tadi ya, tentang proses terjadinya gunung meletus dan meningkatkan rasa ingin tahu dan keingintahuan pembaca tentang dunia di sekitar mereka dan membantu pembaca untuk memahami hubungan sebab akibat dalam suatu fenomena. Boleh? Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini tuh ada 4 ya ciri-cirinya. Yang pertama itu ada menjelaskan fenomena alam. Teks eksplanasi itu menjelaskan fenomena alam seperti yang tadi sudah kalian sebutin ya, kayak ada gunung meletus, puting beliung, tsunami, gempa bumi, dan gerhana secara ilmiah atau kejadian Yang sosial. sosial juga bisa seperti ada yang bisa menjawab, ada yang bisa membantu Bapak. Seperti fenomena sosial itu yang kayak gimana gitu. Benar, demo. Lalu ada lagi? Bisa. Nah, selanjutnya bersifat informatif dan objektif. Teks eksplanasi itu bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada pembaca dan ada struktur sistematis. Teks eksplanasi itu memiliki struktur yang sistematis dan logis terdiri dari judul, tesis, rangkaian penjelasan dan kesimpulan. Menggunakan kata-kata baku dan Kalimat yang jelas. Teks eksplanasi itu menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya itu bersusun dengan jelas dan logis. Sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan dulu? Lanjut. Iya. Nah, ini jenis-jenis teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu bukan hanya ada satu saja, tetapi ada 4 jenisnya. Ada teks eksplanasi sekuensial yang jenis teks eksplanasi itu menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena seperti urutan daur hidup rantai makanan. Tahu rantai makanan kan? Benar. Teks eksplanasi teoritis itu penjelasan ini tuh mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Semisalkan bencana gunung api meletus yang tadi ya. Dan ada teks eksplanasi faktorial, merupakan sebuah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, semisalnya dampak penjajahan. Dan terakhir ada teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi adalah jenis penjelasan yang menjelaskan sebab atau akibat, yaitu dari suatu yang berubah secara bertahap, semisalkan tanah longsor. Boleh lanjut lagi? Nah, ini strukturnya. Diperhatiin ya, soalnya ntar ada tugas ini. Mudah kok tugasnya. Nah, pertama ada judul. Judul teks eksplanasi itu harus menarik dan informatif, mencerminkan topik yang dibahas agar menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran awal isi teks. Jadi biar judulnya itu harus menarik gitu, biar orang-orang yang sekilas baca tuh terpikat. Jadi wow, jadi penasaran nih, jadi pengen baca. Selanjutnya ada pernyataan umum, yaitu tesis adalah pernyataan yang menjelaskan fenomena atau proses, biasanya ditempatkan di awal paragraf pertama. Lalu yang ketiga, rangkaian penjelasan. Bagian ini tuh menjelaskan fenomena atau proses secara logis dan sistematis dengan data, fakta, dan contoh yang baku dan mudah dipahami. Jadi di rangkaian penjelasan ini harus ada ininya ya, ada datanya itu harus fakta. Masa sih harus ngasih hoak kita? Gak baik ya, jangan ngasih hoak. Dan contoh yang baku dan mudah dipahami. Lalu terakhir ada kesimpulan.
Ringkasan yang berfungsi untuk merefleksikan penjelasan sebelumnya dan dapat memberikan tambahan informasi terkait topik yang telah dibahas sebelumnya. Nah, ini ada kaidah kebahasaannya. Di teks eksplanasi juga ada kaidah kebahasaannya seperti kata-kata baku dan istilah ilmiah. Penjelasan dengan kata baku dan istilah ilmiah itu meningkatkan akurasi dan pemahaman pembaca. Lalu ada kata keterangan dan kata penghubung. Penjelasan penggunaan kata keterangan waktu dan tempat untuk urutan kejadian. Sementara kata penghubung agar lebih logis. Lalu ada kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Teks eksplanasi menjelaskan makna istilah, sementara kalimat klasifikasi mengelompokkan fenomena berdasarkan kategorinya. Dan terakhir ada konjungsi kausalitas dan kronologis. Penjelasan teks menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis untuk hubungan sebab akibat dan urutan waktu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Boleh lanjut? Sepertinya sudah paham ya? Nah, kalau semisalkan kalian ingin membuat teks eksplanasi, ini yang harus diperhatikan. Pertama, pilih topiknya dulu. Kalian ingin membahas apa? Semisalkan membahas banjir gitu. Setelah sudah memilih topik banjir, kumpulkan informasinya dulu. Kita harus semisalkan kita mencari di internet, bertanya ke warga lokal, dan tentukan struktur teks yang sudah tadi Bapak jelasin. Ada pernyataan umumnya, ada apa lagi? Wah, tadi nggak dengar. Iya, judul kan ini tadi saya udah bilang ya, topik judulnya. Ada apa aja? Judul, pernyataan umum, penjelasan, kesimpulan. Pinter. Lanjut, ada buat penjelasan yang tersusun dan tulis kesimpulannya. Setelah kalian selesai, dibaca ulang dan revisi. Takut ada yang salah penggunaan kata atau ada yang ingin diganti gitu di revisi. Paham? Baik, kalau sudah paham semuanya, selanjutnya kita langsung latihan ya. Nah, buatlah 5 kelompok, ini 5 ini aja ya, meja. Kerjakan latihan soal yang akan diberikan oleh Bapak. Teliti ya, dibaca. Iya, maju. Ya udah, yang maju saja, yang mau aja ya, kalau gitu. Mudah jadi nggak usah di PR. Nah, tugasnya kalian kan sudah memegang eksplanasi di masing-masing. Nah, carilah strukturnya seperti yang tadi Bapak jelasin ya, strukturnya dan kaidah kebahasaan di eksplanasi atau saya berikan. Setiap kelompok harus ikut kontribusi ya. Tetapi sudah Boleh ini deh ke kaidah kebahasaan sebelumnya lagi. Nah, udah dah. Ikut kerja ya. Struktur dan kaidah kebahasaannya dua-duanya. Tinggal ini aja, gak usah ditulis ulang kayak tadi dilingkarin, ya gitu aja. Kerja ya. Ya. Ini Ikut ini. aku juga Strukturnya apa aja? Aku mantap. Apa dia sama kaidah? Struktur dan kaidahnya semampu kalian aja cari. Ini bisa tanya Bapak Aceh.
Ada kesulitan tidak? Sudah? Kenapa? Ya kan harus ikut berkontribusi. Kaidah kebahasaan tuh ini bisa dibaca. Ih, bantuin. Ini bantuin Radit sama Nida. Kan kamu tadi Coba dicari lagi. Ini aku yang foto dari kata Pak Aku, Pak Misalnya, kalian jadi saudara kita. Semampu kaliannya aja ya. Jangan menyerah dong. Tadi waktu sudah kuda. kenapa nggak ngerjain? Kenapa ada yang sulit di mananya? Tapi ini aku nanya ke kalian apa sulit di mananya? Sudah semuanya? Sudah? Anak-anak udah beres semuanya? Maju ya ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mau siapa dulu yang pertama? Di spin aja ya. Sok bilang stop. Nah, kelompok ini silakan. Boleh perwakilannya maju? Ayo semangat dong. Habis ini pulang kok. Kamu gak sopan ke guru, jangan gitu ya. Ini wali kelasnya siapa? Oh, Pak Rafli yang satunya lagi ya? Ya, baik. Boleh Nadia? Diperhatiin ya teman-teman. Ini ada teman kalian di depan untuk mempresentasikan. Kasih tahu aja semisalkan pernyataan umumnya yang dari mana sampai mana kayak gitu. Oke. Jadi kelompok kami mendapatkan teks tentang banjir. Banjir ini merupakan masuk ke judul. Terus pernyataan umumnya mendengar kata banjir memang sudah tidak asing sampai bangunan pengendali banjir. Jadi satu paragraf. Terus ada rangkaian penjelasan. Paragraf 1, 2, dan 3. Terakhir paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 5 adalah ulasan. Ya, Betul seperti tidak? itu. Beda Kan teks. tadi udah dikasih tahu. Kan tadi Nadia udah bilang pernyataan umumnya yang paragraf 1 yang gitu. Tadi Nadia sudah memberitahukan kan paragraf 1 ini. Ya.
Silakan lanjut. Boleh langsung Sudah, ke Pak. kaidah Apa lagi, Pak? kebahasannya. Apa lagi? Kaidah. Iya kaidah kebahasannya ada, kamu nemu apa aja? Ada istilah ilmiah, fisiografi atau geofisik. Terus Benar. ada resistensi, Benar bahasa ilmiah itu. ada deforestasi, Ada ada apa lagi? udah. Sudah? Udah, terus konjungsi apa sih tadi? Kausalitas. Kausalitas, ada akibat, ada telah. Udah, Pak. Baik. Kasih tepuk tangan dulu atuh. Nah, sekarang kamu boleh nunjuk kelompok lain mau yang mana? Mau ini. Nah, boleh maju perwakilannya? Kamu boleh duduk. Kami dari kelompok 5 ya. Di sini kami mendapatkan proses terjadinya pelangi. Nah, untuk judulnya di sini judulnya proses terjadinya pelangi. Lalu untuk pernyataan umumnya ini paragraf pertama mau dibacain? Ya sudah, kalau gak mau dibacain mah gak apa-apa. Terus ada deskripsi ya? Apa sih tadi itu yang kedua tuh? Apa? Ada deretan penjelas. Di sini ada paragraf 2. Lalu kesimpulannya di terakhir, paragraf terakhir. Selanjutnya ke kaidah kebahasannya. Ke kaidah bahasanya kami menemukan kalimat definisi. Dibacakan, Pak? Iya. Dibacakan. Kalimat definisinya yaitu pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapat kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Di langit, udah sampai situ saja. Boleh ya. Kasih tepuk tangan dulu. Apa? Ada satu lagi, ada istilah ilmiah Apa? geometri. Benar, Sudah. geometri juga Terima kata kasih. istilah ya. Boleh tunjuk mau siapa? Oh, bebas. Ya, Mahar. silakan perwakilannya. Ayo Risma. Ya, hai. Ya, jadi kelompok 4 itu dapat teksnya itu tentang judulnya. Terus buat strukturnya yang pertama yang pernyataan umum itu ada di paragraf 1. Terus deretan penjelasnya itu ada di 7. Dari 2 sampai 7 maksudnya. Terus yang terakhir itu yang paragraf ke-8 itu adalah simpulan. Terus yang ilmiah apa? Istilah ilmiahnya itu ada biotik, trofik, organisme, ekosistem, sekunder, produsen, zat organik, parameter, berklorofil, molekul-molekul organik, primer, oksidasi, fotoautrotrof sama gimana Pak bacanya? Kemoautotrof. Ya, benar. Terus konjungsinya itu ada sebagai dan yang dan lagi, terus ada sebagian, terus ada dengan dan untuk. Terus yang apa tadi teh? Yang sebab akibatnya apa? Tadi teh ya kausalitas. Itu ada satu aja akan tetapi. Betul. Boleh nunjuk mau siapa? Kelompok berapa? Ini berdua nih. Yang ini dulu. Silakan. Kamu kenapa di belakang belum makan ya? Cemerut banget. Iya, yang lain. Jadi kami dari kelompok 3 mendapat teks yang berjudul Gerhana Bulan. Strukturnya, paragraf pertama ada judul dulu. Paragraf pertama ada pernyataan umum. Paragraf 2 sampai 5 itu Deretan penjelasan. dan yang terakhir itu ada simpulan. Lanjut ke kaidah, ada istilah teknisnya yang berkaitan dengan gerhana bulan, fenomena alam, spektrum, mata telanjang, penampakan bulan, bayangan bumi.
definisi, ada kalimat adalah. Ya. Kata penghubungnya ada yang, ke, dan, atau, dari. Dan Betul. Ya betul. ada yang ini, apa sih? Kausal. Ada kata karena, hal ini karena berbeloknya sinar matahari, sekian. Betul. Ya, kasih tepuk tangan. Terakhir, ayo. Kenapa? Iya, jadi kami dari kelompok Eskulku Uni Bakwan mendapat topik tentang gempa. Judulnya itu adalah Gempa Aceh. Nah, yang pertama, pernyataan umumnya itu terdapat di paragraf pertama. Terus rangkaiannya terdapat di paragraf 2, 3, 4, 5. Terus 6, 7. Paragraf 6, 7-nya berisi ulasan. Terus apalagi satu lagi apa? Kaidah kebahasannya itu ada kalimat ilmiahnya itu adalah skala Richter, terus korban jiwa, durasi, udah. Terus kata penghubungnya dari, yang, terus yang satu lagi apa? Udah deh Bapak, segitu doang. Udah. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nampaknya kalian sudah paham ya tentang teks eksplanasi. Coba selanjutnya. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada yang mau menyimpulkan? Boleh? Iya, soalnya mimik wajah. Ya, saya emang orang. Iya, tadi kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi ini merupakan suatu teks yang dijelaskan mengenai fenomena peristiwa yang terjadi, dan tadi kita sudah belajar mengenai strukturnya ini ada juga pernyataan penjelasan dan kesimpulan, juga ada bahasanya, kayaknya ada banyak, ada istilah ilmiah, terus ada kausalitas, ada penghubung dan lain sebagainya. Lengkap sekali ya, kasih tepuk tangan buat Rani. Nah, untuk minggu depan Bapak akan memberikan PR ya. Buka bab 4 halaman 112 dan kerjakan latihan soal, dikumpulkan di saat pertemuan selanjutnya ya. Kerjain ya, yang tidak maka Bapak tidak akan memberikan nilai. Baik ya. Makanya kerjain. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak harap kalian tetap bersemangat ya untuk menempuh belajar dan sekolah. Lalu jaga kesehatannya, sekarang banyak yang sakit. Ini ada 2 ya yang tidak masuk. Bapak lupa menanyakan. Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Wah, keren banget. Di kelas ini ada yang main film ya? Ya. Wah. Keren. Ya, wah Bapak bangga banget nih di kelas ini. Banyak yang berprestasi. Semoga yang lainnya juga bisa meningkatkan keunggulan kalian ya. Prestasi-prestasi dikejar. Baik, Bapak mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Maaf kalau Bapak kurang jelas ketika memaparkan materi. Duh, Bapak jadi deg-degan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.